Oke, selamat datang di Taman Cikalabudi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan untuk Anthurium cole ini rusak dan saya akan merawat agar nanti bisa subur. Tanaman ini rusak karena yaitu telat siram sampai berhari-hari. Jadi nanti kelihatannya itu setelah di atas 3 hari itu sudah kelihatan. Setelah layu itu kering ujungnya seperti ini. Yang sebenarnya tanaman ini secara media tanam itu masih bagus karena pertumbuhan daun masih banyak seperti ini. Dan ini rusak karena kesalahan telat siram sampai berhari-hari. Jadi tanaman ini akan saya perbarui, termasuk akan saya cek dulu media tanamnya. Dan tanaman ini tentunya sudah sekitar kurang lebih 1 tahun di pot ini. Media tanam ini sudah turun dan ini akan saya bongkar dulu. Jadi tanaman yang seperti ini, yaitu daunnya yang sudah hangus ini, bisa terjadi karena telat disiram berhari-hari dan juga bisa terjadi karena disiram pas sinar matahari, pas panas sinar matahari, itu bisa terjadi hangus juga. Secara penyakit di sini tanaman ini tidak terkena penyakit. Di sini masih utuh-utuh semua. Sebenarnya pertumbuhan ini masih bagus, tetapi karena telat siram berhari-hari jadi kesehatannya terganggu. Jadi ini akan saya perbaiki. Jadi untuk tanaman ini harus diimbangi dengan perawatan yang baik. Oke, selanjutnya ini akan saya bongkar dulu, nanti juga media tanam sekaligus. Kalau sudah seperti ini, termasuk nanti media tanam juga kita ganti. Ya, ini kita bongkar dulu seperti ini. Kalau zaman dulu media tanam untuk Anthurium seperti ini harus pakai pakis. Ya, zaman masih Anthurium mahal. Dan ini Anthurium cole ini seperti ini, bahwa akar juga masih putih-putih, masih bagus, itu masih sebenarnya masih sempurna ini. Tetapi kesalahan pada siram telat berhari-hari, jadi tanaman ini bisa rusak daunnya seperti ini. Jadi agar nanti mengetahui itu resikonya salah perawatan itu seperti apa. Ya, ini untuk akar masih bagus. Dan ini akan saya remajakan. Tonton video sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, share, komen, like di channel ini biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan di sini kita ganti media tanamnya. Oke, seperti ini. Ini karena kita itu tidak ketemu pas merawat ini, ketemunya tanaman yang sakit-sakit seperti ini. Jadi seperti dokter itu kalau merawat bukan merawat orang yang sehat. Jadi yang dirawat orang yang sakit, yang masuk angin, yang seperti ini. Termasuk karena ini yang nanam adalah belum mengetahui. Ini bahayanya kalau dengan peresapan seperti ini silikom seperti ini bisa terjadi menutup biopori pada pot. Jadi yang di sini setelah ini begini, ini akan menutup ketumpangan media tanam seperti ini. Jadi bisa terjadi menutup media tanamnya, menutup biopori pot. Lubang pot itu akan ketutup dengan silikom ini. Dan nanti berdampak pada perawatan, dan tanaman juga bisa membusuk, bisa ada tidak terjadi pertumbuhan yang baik. Makanya kalau bisa jangan pakai silikom seperti ini. Itu nanti dampak waktu berkalanya. Kalau lagi ditanam mungkin tidak bermasalah. Tapi setelah 5 bulan setelah ditanam itu sudah mulai media tanam ini menjadi lumpur karena disiram. Dan ini seperti ini contohnya ya. Jadi ini bisa nutup. Itu sesuai dengan pengalaman saya karena tertutup dengan silikom ini. Karena ini silikom ini kalau sudah lama-lama nempel, media tanamnya turun habis ke bawah, dan silikom ini akan nempel di lubang pot. Setelah nempel nanti peresapan tidak turun. Ini bahayanya seperti ini. Jadi termasuk ini kita mengganti media tanamnya ya. Jadi tonton sampai selesai karena channel ini channel edukasi. Ini kita buang dulu. Ini pakai silikom seperti ini untuk peresapan tidak bagus.
yaitu nanti resikonya pada perawatan dalam waktu lama Silekom ini akan menutup biopori, dan setelah menutup itu cara membukanya juga sulit. Tetapi kalau media tanam biasa itu bisa dengan cara ditusuk saja dengan peso seperti ini, itu bisa. Jadi air itu akan langsung turun terus dan mudah untuk mengantisipasinya di waktu perawatan. Jadi jangan dibiasakan pakai Silekom karena ada kekurangan dan kelebihan. Waktu menanam dalam waktu dekat tidak ada masalah untuk persiapan Silekom, tetapi dalam waktu lama Silekom itu akan nempel ke pot dan akan menutup biopori pot. Jadi lubang pot itu akan tertutup. Ya, seperti ini. Sebelum saya bongkar-bongkar tanamannya, ini saya beritahu dulu medianya. Ini karena tadi Silekomnya nggak kita pakai ya. Ternyata yang tanam pakai Silekom seperti itu. Ini kita campuri pupuk kandang. Pupuk kandang itu diusahakan kalau beli itu yang masih bulat-bulat seperti ini. Jadi itu masih asli. Kita bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau sudah halus kita tidak tahu apakah itu tanah bakar, apakah itu pupuk kandang. Itu kita tidak bisa mengetahui, karena akan tahu ini adalah nantinya ya, setelah efek kita untuk nanam itu reaksinya, kita untuk mengetahui kualitas itu. Jadi nanti reaksi setelah tanaman ini ditanam beberapa bulan, kalau pertumbuhannya bagus, subur, daunnya muda-muda mengkilap, itu mungkin media tanamnya benar dan pupuknya pun juga benar. Oke, caranya seperti ini. Karena ini didiamkan juga tidak kembali untuk hijau, maka harus kita dibuang saja ya. Dibuang itu bisa pakai gunting, bisa pakai pisau ya, dibuang seperti ini daun ini karena tidak bisa hijau lagi. Nih, jadi bisa pakai gunting, bisa pakai pisau seperti ini. Yang jelas alatnya yang tajam dipotong saja. Yang sudah rusak dibuang saja dari bawah seperti ini, dari bonggolnya. Bahkan daunnya dipotong semua, nanti masih bisa bagus. Tentunya dengan media tanam yang baik ya. Ini mepet saja seperti ini. Dan tanaman ini bisa diperbanyak dengan stek batang maupun bonggolnya. Di channel saya sudah banyak, mungkin yang dari biji juga ada. Cara perbanyaknya yang stek juga ada. Karena ini biar kelihatan ada tanamannya, jadi yang hijau kita sisakan. Yang sudah rusak-rusak seperti ini, sudah hangus, itu tidak akan kembali hijau. Maka harus dipotong saja. Tujuannya agar cepat tumbuh nanti daun mudanya ya. Untuk sementara dibuang seperti ini. Ini kita sisakan 2 saja ini. Ya, kita sisakan, dan ini langsung mau saya tanam seperti ini. Akarnya masih bagus, masih normal ya, jadi akar masih normal seperti ini. Langsung kita tanam dengan media tanam ini, kita pakai sekam. Jadi sekam ini sebagai peresapan yang paling bagus ini. Jadi nanti untuk resiko perawatannya, untuk jangka panjangnya itu akan lebih mudah cara membuka bioporinya. Oke, seperti ini. Bahkan kalau sekam gini akar masih bisa menembus sekam ini. Tetapi kalau Silekom akar tidak mampu menembus Silekom. Dan itu akan berhenti di Silekom seperti ini akarnya. Jadi dia tidak bisa nembus, mungkin cuma belok saja. Tetapi kalau media dengan sekam, tanah merah, pupuk kandang ini akan bagus sekali. Ya, seperti ini kira-kira. Kita langsung ditanam. Cara tanam juga penting. Jadi kita benahi termasuk media tanamnya. Ini agak di atas saja, jangan terlalu di bawah. Karena kalau terlalu di bawah, risikonya tanaman ini dalam waktu pendek nanti akan cepat turun ke bawah. Karena media ditanam, disiram, itu pasti akan larut. Jadi seperti ini, agak ke atas saja seperti ini cara tanamnya. Dan untuk akar yang sudah busuk itu bisa dikurangi. Di sini ada akar yang sudah busuk ya. Nanti saya ingatkan di sini akar-akar yang sudah coklat, sudah busuk itu dikurangi karena sudah tidak efektif lagi. Nanti agar ini subur, akar yang sudah busuk ya itu dikurangi.
Ini prakteknya seperti ini, dan besok ini harus tajam sekali. Yang masih putih-putih ini akarnya masih sehat. Setelah ini udah akar udah bagus semua, kita tanam lagi seperti ini. Jadi jangan terlalu dalam cara tanamnya. Dan anthurium ini ditempatkan di tempat yang teduh. Dan menurut informasi yang punya, ini sudah 10 hari lebih itu tidak disiram, maka tanaman rusak. Dan ini kita benahi seperti ini untuk anthurium cole ini. Bahkan tanaman ini kalau ditempatkan di tempat panas itu kurang kuat. Biasa untuk anthurium itu teduh ya. Jadi nanti ini akan tumbuh daun muda lagi, daunnya yang sehat dan bisa mengkilap. Itu kalau media tanamnya bagus, tidak ada penyakitnya, itu bisa mengkilap. Seperti ini cara kita merawat anthurium cole. Dan merawat ini sesuai dengan penyakitnya. Penyakitnya itu apa ya? Jadi karena ini makhluk hidup, merawat itu tidak sama. Jadi untuk perawatan melihat kondisinya. Untuk anthurium ini biasanya disiram itu kalau di tempat teduh itu bisa 2 hari sekali itu mampu. Tetapi kita melihat suasana saja ya, maka kita wajibkan 1 kali sehari. Tetapi bila mana media tanam ini masih basah, itu tidak perlu disiram. Dan nanti ini daunnya akan mengkilap, akan subur lagi. Selanjutnya untuk mengatasi penyakit itu bisa kita semprot dulu dengan obat hama tanaman ya. Saya ambil dulu ini. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk penyakitnya juga harus diantisipasi dengan obat hama tanaman hias ya. Jadi disemprotkan di media tanamnya, karena nanti ini kalau tumbuh daun mudanya itu sebangsa keong, sebangsa ulat itu suka sekali. Jadi dimakan keong. Biasanya sewaktu lagi tumbuh itu daunnya itu masih muda, dan itu bangsa keong, bangsa ulat, kutu putih itu bisa menyerang tanaman ini. Nanti ini akan banyak sekali tumbuh daunnya dan akan muda. Setelah seperti ini, kemampuan tanaman ini kurang lebih 1 tahun ini masih mampu hidup dengan daun itu bisa sekitar 15 daun nanti ini ya. Dalam 1 tahun 15 daun dengan perawatan yang baik, penyiraman yang baik, itu daun sehat sempurna. Setelah lebih dari 1 tahun itu harus dicabut, ditanam ulang lagi karena media tanam sudah turun ya. Jadi untuk ini nanti kita penuh dalam waktu 5 bulan, ini turun sekitar 1 cm atau 2 cm, itu ditambah lagi media tanam. Jadi kalau tanaman sudah turun semua sampai ke bawah, itu harus dicabut, yaitu ditanam ulang, yang disebut perawatan total. Karena media tanam juga sudah menjadikan lumpur, biopori sudah tertutup, serta akar sudah pada busuk, akar sudah nempel di pot bawah, itu terjadi pembusukan pada tanaman. Dan tanda-tandanya tanaman itu tidak berkembang, daunnya itu pertumbuhannya lambat, tidak sempurna. Kalau sempurna itu akan nampak mengkilap untuk jenis anthurium ini. Dan ini anthurium cole ya. Mungkin penjelasan dari saya sampai di sini, dan nanti saya bantu di deskripsi video ya untuk penjelasan yang lain, karena di sini saya bicara sambil bekerja ya. Jadi saya sambil praktek harus menjelaskan. Mungkin ada yang kurang saya sampaikan, atau bahkan banyak sekali masalah-masalah yang ada di tanaman hias. Karena tanaman itu makhluk hidup. Mungkin permasalahan penyakit atau medianya padat atau biorinya tertutup ya, biopori pot tertutup, itu bisa terjadi pembusukan pada tanaman hias. Maka untuk perawatan yang sebenarnya kita harus cek fisiknya seperti apa. Oke, sampai di sini informasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi.